Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan materi tentang konektor, yaitu fungsi dan contoh rangkaian dan program aplikasi dengan konektor DB9, DB25, dan USB dari mata kuliah Elektronika Dasar. Dengan beranggotakan saya sendiri, Bayu Kertasukma Gandara, dan kawan saya, Sigit Padilla, dan Said Hamzah. Untuk yang pertama, serial port dengan konektor DB9. Serial port ini bersifat asinkron. Pada prinsipnya, komunikasi serial ialah komunikasi di mana pengiriman data dilakukan per bit, sehingga lebih lambat dibandingkan komunikasi paralel seperti pada port printer yang mampu mengirim 8 bit sekaligus dalam sekian detik. Port yang digunakan biasanya menggunakan DB9. Data serial dikirim melalui saluran komunikasi seperti telepon, saluran kabel TV, atau koaksial, serat optik, atau satelit. Beberapa contoh komunikasi serial ialah mouse, scanner, sistem akuisisi data yang terhubung ke port COM1 atau COM2. Berikut adalah port serial DB9 yang biasa dijumpai perangkat komputer desktop, namun sudah mulai jarang atau bahkan dijumpai dari beberapa perangkat laptop generasi terbaru. Di sini ada bagian port male atau bagian sisi jantannya, dan di sini ada bagian port female untuk penghubungnya dari kabel. Untuk koneksi tidak memerlukan hands hacking. Cukup menggunakan 3 kabel saja, TXD, RXD, dan GND. Dan di sini ada gambar dari serial port DB9 untuk COM female dan COM male. Peralatan komunikasi serial device pada komunikasi serial port dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu data communication equipment atau DCE dan data terminal equipment atau DTE. Contoh dari DCE ialah modem, plotter, scanner, dan lainnya. Sedangkan contoh dari DTE ialah terminal komputer, spesifikasi elektronik dari serial port merujuk pada Electronic Industry Association atau EIA. Yang pertama, space logika 0 ialah tegangan antara +3 hingga +25 volt. Mark logika ialah tegangan antara -3 sampai -25 volt. Yang ketiga, daerah antara +3 volt hingga -3 volt tidak didefinisikan atau tidak terpakai. Tegangan open circuit tidak boleh melebihi dari 25 volt. Arus hubungan singkat tidak boleh melebihi dari 500 mega ampere. DB9 ini mempunyai 9 pin. Yang pertama, pin pertama untuk data carrier detect atau DCD.
Untuk pin yang kedua, Received Data atau RxD. Dan untuk pin yang ketiga, Transmitted Data atau TXD. Untuk pin yang keempat, Data Terminal Ready atau DTR. Untuk pin yang kelima, Signal Ground atau Common. Untuk pin yang keenam, Dataset Ready atau DSR. Untuk pin yang ketujuh, Request to Send atau RTS. Untuk pin yang ke-8, Clear to Send atau CTS. Dan di sini ada gambar-gambar dari serial port dari DB9. Dan di bawahnya ada rangkaian untuk pengendalian motor stepper dengan 89C2051 dan port serial. Kemudian programan port serial komputer. Port serial sering digunakan untuk interfacing komputer dan microcontroller karena kemampuan jarak pengiriman data dibandingkan port paralel. Berikut contoh program assembly untuk komunikasi serial antara dua PC. Untuk komunikasi ini, Anda cukup menghubungkan yang pertama pin TXD ke pin RxD komputer lain. Yang kedua, pin RxD dihubungkan ke pin TXD komputer lain. Yang ketiga, RTS dan CTS dihubungkan singkat. Yang keempat, DSR dan DTR dihubung singkat. Dan yang kelima, GND dihubungkan ke GND komputer. Parallel port dengan konektor DB25. Parallel port diperkenalkan tahun 1981 oleh IBM. Fungsi utamanya adalah untuk mengkomunikasikan antara komputer dengan printer. Ini merupakan terobosan yang besar di dunia komputer saat itu, meskipun masih ada beberapa masalah mengenai parallel port-in. Meskipun kemampuan komputer meningkat, ternyata tidak ada perubahan yang ternyata pada arsitektur parallel port, sehingga transfer data max tetap terbatas pada 150 kbps. Tidak ada interface standar yang mengakibatkan munculnya banyak masalah pada saat dilakukan operasi antar platform berbeda. Desain standar parallel port hanya memungkinkan panjang kabel maksimal 2 meter. Pengertian dan fungsi parallel port. Parallel port adalah port yang biasanya dipakai sebagai port printer dengan pin out berjumlah 25 pin atau dalam istilah pasar disebut DB25 untuk konektornya. Sesuai namanya, parallel port ini sekali mentransfer data langsung ditransfer selebar 8 bit dalam suatu periode. 8 bit ini diwujudkan dalam 8 buah kabel dalam konektor DB25. Beda halnya dengan serial port yang hanya memiliki 3 kabel utama, yakni TX atau transmit, RX atau receive, dan GND atau ground. Seiring berkembangnya parallel port, secara fisik sudah mulai digantikan dengan virtual printer port via USB. Hal ini dikarenakan bentuk fisiknya yang cukup besar sehingga tidak cocok untuk laptop dan juga karena kecepatan transfer datanya yang terbatas. Jika generasi awal untuk parallel port, data transfer rate-nya berkisar 50-150 kbps. Sekarang dengan emulasi port USB, data transfer rate parallel port atau virtual bisa mencapai 12 Mbps. Ini tentunya merupakan teknologi yang cukup signifikan. Diagram pin parallel port. Parallel port memiliki dua jenis, yaitu dengan konektor pin 36 atau Centronics dan konektor pin 25 atau DB25. Saat ini, konektor parallel port pada komputer umumnya menggunakan DB25, sementara Centronics masih digunakan sebagai konektor pada printer. Diagram pin parallel port. Parallel port memiliki dua jenis konektor, yaitu jantan dan betina.
Konektor jantan dipasang pada kabel penghubung, sementara konektor betina dipasang pada komputer DB25. Kemudian di sini ada gambarnya. Pada gambar pertama ada gambar paralel jantan, yang kedua gambar paralel betina. Kemudian di sini ada diagram pin paralel port, dan kemudian ada gambar sinyal paralel port. Kemudian ada protokol EPP, siklus baca data write. Yang keempat, siklus tulis alamat, address write. Siklus data digunakan untuk mentransfer data antara host dan peripheral. USB ialah port yang sangat diandalkan saat ini dengan bentuknya yang kecil dan kecepatan datanya yang tinggi. USB versi 1.1 mendukung dua kecepatan, yaitu mode kecepatan penuh 12 megabit per second dan kecepatan rendah 1,5 bit per second. USB 2.0 mempunyai kecepatan 480 megabit per second yang dikenal dengan metode kecepatan tinggi. Ada dua macam konektor USB, yaitu konektor A untuk dihubungkan ke host dan konektor B untuk dihubungkan ke peranti USB. Secara fisik, dapat dibedakan dengan mudah untuk menghindari kesalahan pemasangan. Untuk menghubungkan lebih luas seperti penghubungan ke piranti berukuran kecil layaknya seperti handphone, PDA, dan sebagainya. Dibuat untuk konektor mini A dan mini AB. Selanjutnya, fungsi USB. Suatu piranti USB dapat dikatakan sebagai sebuah alat transceiver pengirim sekaligus penerima, baik host maupun USB itu sendiri. Sebuah istilah baru diperkenalkan, yakni USB function, yang dimaksud adalah peralatan USB yang memiliki kemampuan khusus seperti printer, scanner, modem, dan lain-lain. Nah, data dikirim secara serial, maka piranti USB harus mampu menangani gelombang kontinu. Gelombang ini dihubungkan langsung ke pin data USB dari sebuah sumber tegangan dengan impedasi output 39 watt. Aplikasi dan rangkaian USB. Dari gambar tersebut, itu dapat keterangan pin konektor USB. Yang pertama, tegangan positif 5 volt. Yang kedua, data minus. Yang ketiga, data plus. Yang keempat, tegangan negatif. Sesuai dengan tujuan dibuatnya konektor USB, yaitu memudahkan pengguna dengan sedikit tambahan komponen elektronika. Konektor USB dapat disulap menjadi power supply 5 volt. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.